Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat berpuasa. Hari ini saya mau bikin bubur ketan hitam. Kali ini bikinnya tuh memang agak berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya saya selalu bikin resep yang simple, kali ini memang agak makan waktu, soalnya lama, tapi ini worth it banget sama hasilnya. Karena ini enak banget, empuk banget, dan waktu masaknya pun nggak nyampe lebih dari 30 menit. Penasaran kan? Langsung kita bikin yuk. Ini pertama saya ada 1 liter santan cair. Ini saya dapat dari 3/4 buah kelapa. Saya bagi dua, ada santan kental. Nah ini dia santan kental 400 ml. Setelah itu dibuat menjadi santan cair. Itu saya dapat 1 liter. Dan ini ada beras ketan hitamnya 500 gram. Lalu ada gula 100 gram, ini gula pasir. Lalu ada juga gula merah 100 gram. Dan yang terakhir ada garam. Nah ini dia, kita mulai. Ini saya pakai wajan anti lengket biar gampang saat mengaduknya. Ini pertama saya tuangkan 1 liter santan cair. Kalau ada yang mau pakai air biasa juga, air putih biasa, air bening, itu bisa, sama aja. Atau kalau ada yang pingin santan juga tapi nggak mau ribet, bisa pakai santan kemasan aja dicampur sama air. Lalu setelah santannya dimasukkan, ini kita masukkan juga ketan hitamnya. Ini ketan hitamnya sebelumnya sudah saya rendam ya. Ini rendamnya lebih dari 10 jam. Jadi dia udah sedikit agak ngembang-ngembang gitu si beras ketannya. Jadi biar cepat empuknya. Ini diaduk. Nah, proses masak ini tuh agak lama, sekitar 20 menit lebih. Lalu dimasukkan garam, aduk lagi. Dan seharusnya pada tahap ini juga gula pasir tuh dimasukkan, tapi saya lupa. Jadi saya memasukkannya di tahap paling terakhir banget. Jadi untuk yang mau coba di rumah di tahap tadi aja ya masukinnya. Untuk si ketan hitamnya ini boleh diaduk sesekali aja ya. Nggak usah terlalu sering kan karena lumayan ya 20 menit terus-terus ngaduk kan pasti pegal. Tapi harus sering dilihat. Takutnya kalau pakai panci yang nggak anti lengket, dia di bawahnya takut nempel gitu. Jadi harus sering-sering dicek. Dan biar cepat matangnya juga, biar si uapnya nggak kemana-mana, bisa ditutup. Bisa dilihat ya, ini perbedaan airnya sudah mulai menyusut. Ini saya pakai api yang sedang aja, sedang cenderung ke kecil. Emang ini agak lama banget masaknya. Total awal saya masak tuh sekitar 20 menit. Tapi ternyata masih ada beberapa yang keras. Jadi dimasak lagi sekitar 5 menit itu kalau saya. Lamanya waktu memasak itu tergantung sama wajan yang kita pakai dan tergantung sama api yang kita pakai. Nah ini dia, setelah 20 menit jadi seperti ini. Bisa dimatikan apinya, lalu di tempat lain kita bikin gula merahnya. Ini pun gula merahnya akan disatukan dengan bubur ketan hitam tadi. Jadi selain pakai gula putih, kita juga pakai gula merah. Gula merahnya diberi air sekitar 100-150 ml agar larut. Ini dimasak sebentar aja. Nah ini udah mendidih ya. Lalu kita masak lagi si bubur ketan hitamnya. Dan kita tuangkan
kuah gula merah tadi. Lalu diaduk-aduk, dimasak lagi. Setelah proses memasukkan air gula merah tadi, ini memang harus diaduk-aduk terus biar si ketannya ini nggak berkerak di bawah dan biar matangnya pun rata. Karena kalau nggak diaduk, ini si airnya kan udah nyusut banget dan si ketannya ini udah mulai terbentuk bubur. Jadi biar hasilnya enak, hasilnya empuk, manisnya pas, matangnya pas, ini harus diaduk. Ini nggak lama kok ngaduk-aduknya, cuma sekitar 5 menit aja. Nah, sebenarnya ini saya udah matiin kompornya, tapi saya baru ngeh kalau ternyata si gula putihnya itu belum masuk. Jadi saya nyalakan lagi apinya. Saya bilang tadi ya, kalau misalkan nanti yang di rumah pada mau bikin, masukkan gula pasirnya di proses pertama tadi. Biar lebih mudah ngaduknya, jelas. Karena kalau kayak gini kan ngaduknya juga harus benar-benar dipastikan rata ya. Soalnya si buburnya udah mulai benar-benar mengental. Tapi nggak apa-apa, ini masih tetap enak kok. Cuma prosesnya aja yang agak berantakan. Karena saya ini nyimpen gula pasirnya di meja yang berbeda dengan meja kompor. Jadi nggak terlihat. Dan untungnya nggak lupa. Bisa dilihat ya, itu pada saat saya mengaduk, tekstur si bubur ketan hitamnya ini udah bener-bener empuk banget dan rasanya ini bener-bener pulen. Dia dapat gurihnya dari kuah santan cair tadi yang untuk merebusnya, lalu manis dari gula arinnya itu kerasa banget, dan manis gurih dari gula pasirnya pun berasa banget. Jadi kalau misalkan makan ya nggak pakai kuah santan pun, ini udah enak banget. Lalu selanjutnya kita bikin kuah santan. Ini mah gampang banget ya bikinnya. Tinggal masak aja santannya di atas kompor. Lalu ditambahkan garam sedikit. Diaduk-aduk sampai airnya sedikit menyusut. Lalu jadi. Tapi kalau ada yang gak mau ribet, harus marut kelapa, harus peras air kelapanya. Ini untuk kuah santannya bisa diganti sama santan yang kemasan. Itu malah lebih enak sih ya kalau kata saya. Jadi si santannya tuh kerasa banget dan kita bisa atur kekentalannya sesuai yang kita inginkan dengan mudah banget. Tapi kalau saya ini karena sekalian, jadi pakai buah kelapa aja yang diparut lalu diperas. Ini santannya yang 400 ml tadi ya. Kalau yang bingung gimana caranya dapetin santan kental dari buah kelapa, ini kelapa yang udah diparut langsung dimasukkan aja air 400 ml lalu di blender. Nah, nanti tinggal disaring dapat 400 ml. Perasan pertama itu santan kental. Untuk selanjutnya bisa ditambahkan air 1 liter, di blender diperas lagi itu dapat santan cair. Nah, ini dia hasilnya. Akhirnya jadi. Asli ini rasanya enak banget, pulen banget. Pokoknya yang di rumah wajib coba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya.